eh, ekonomi mengalami inflasi dan masya Allah parah sekali ya. Nah anehnya ekonomi yang parah ini negara masih pede banget dan bohong banget. Jadi dia itu pede, kalau pede bener sih nggak apa-apa ya. Negara ini pede tapi kelihatan aduh, saya nggak mau menggunakan kata-kata apa lagi. Jadi orang yang salah pede kelihatan idiotnya ya, mengatakan negara mengalami kenaikan ekonomi 7% itu dari mana gitu loh. Ini kan aduh, ya seperti anak SD bilang 1 + 1 1.000.000 ini kan ya. Ya kalau orang nggak ngerti mah percaya, lah kalau orang ngerti ya waduh. Jadi pede banget ini negara ini. Ya. Udah kayak amburadul begini saya pede saja negara ini. Kemudian masalah kesehatan amburadul. Bilang vaksin begini, vaksin begitu, ternyata vaksinnya harus berubah. Banyak ketidakadilan, kesemrawutan, ketidakberesan dalam negara ini dan dampaknya kepada rakyat. Dan penguasa ini tidak segan-segan memamerkan, mempertontonkan kedzalimannya. Banyak. Misalnya ada Dr. Lois yang bikin gaduh, biasa-biasa. Ada orang yang misalnya berbuat mencuri timun dihukum dengan 5 bulan, mencuri sekian miliar konglomerat itu yang korupsi sekian triliun bebas. Kesehatan nggak jelas, ekonomi parah dibilang naik, pengangguran meningkat dibilang sejahtera, apa? Ya silakan membuat kata-kata sendiri, saya kehabisan kata-kata. Kalau saya preman, kalau saya dulu orang-orang terminal atau orang-orang ini mungkin mengucapkan kata-kata yang kotor, tapi kan kita nggak bisa, sabar aja. Jadi Rasulullah menyampaikan innallaha ma'as-sabirin di dalam Al-Quran ya sabar. Kalau saya ngurusi pribadi saya udah cukup, nggak perlu ini. Tapi kita kan bukan itu masalahnya. Kita harus dakwah menyampaikan ke tengah-tengah umat bahwa ini adalah kedzaliman penguasa. Kalau Allah saja melarang kedzaliman di antara hamba. Jadi dalam surat Al-Mutaffifin itu Allah sampaikan wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berbuat curang dalam timbangan. Timbangan 1 gram saja itu oleh Allah dicela dan bahkan akan menjadi masalah besok di yaumul qiyamah. Apalagi berkilo-kilo. Itu antara orang dengan orang aja oleh Allah dicela. Apalagi kedoliman itu ada tingkatan-tingkatan ya. Orang dengan orang selevel itu namanya kedoliman yang sering terjadi. Nah, kedoliman yang paling dolim, jadi dolimnya dolim. Jadi kalau misalnya ada rajanya raja, ini dolimnya dolim, itu kedoliman yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya. Sudah rakyatnya miskin, didolimi lagi, terus nggak minta maaf lagi, dan merasa benar. Inilah dolimnya dolim penguasa ya begini. Dan ini harus kita sampaikan. Imam Ali mengatakan, hendaklah engkau berdakwah menyampaikan kebenaran. Karena kalau tidak kita sampaikan kebenaran, para penguasa kedoliman ini akan menganggap tindakannya itu benar, padahal salah. Gitu loh. Jadi para pengemban dakwah itu harus berani. Buat YouTube, buat tulisan, sampaikan. Ya, ini besok di yaumul qiyamah akan menjadi pertanyaan besok. Ya, di padang mahsyar, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin 65. Ya. Al-yauma pada hari itu, hari kiamat nanti, nakhtimu ala afwahihim, maka kami tutup mulut mereka, wa yukallimuna aydihim, ya, dan yang berbicara kepada kami adalah tangan anggota badan mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi jangan peduli dengan omongan orang, dengan siapa, peduli dengan Allah. Karena ketika kita menyampaikan ini, besok yaumul qiyamah itu tangan kita, mulut kita, atau anggota badan kita akan menjadi saksi. Yang penting saya sudah menyampaikan, ya. Saya sudah sampaikan, ya. Jadi orang mau bilang apa, orang saya nggak peduli. Saya dilahirkan sendiri, masuk kuburan sendiri, di padang pasar sendiri, menerima catatan amalan sendiri, dan saya tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mau bilang apa, memuji, mencaci, maki, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Itu ya, jadi ini masalah kompleks yang seharusnya pengemban dakwah itu semangat, ya. Ini harus sampaikan ke tengah umat bahwa ini masalah problematika umat. Baik, silakan diklik yang ketiga. Ustadz Idris.
PPT yang ketiga. Halo, bisa nyambung? Yang ketiga ini, agama Islam adalah agama sempurna. Jadi kita tahu bahwa Islam ini agama sempurna. Di dalam hadis dikatakan bahwa agama Islam ini menyempurnakan dari agama-agama sebelumnya ya. Jadi seperti bangunan yang agama-agama samawi lain, agama Yahudi, Nasrani itu seperti bangunan, tapi ada bangunan yang pojok yang belum terpenuhi. Nah kemudian ada Islam. Inilah agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah agama sempurna ya. Jadi kalau ada bangunan indah seperti ini, misalnya nggak ada pintunya, tentu nggak sempurna ya. Angin bisa masuk, pencuri bisa masuk ya, atau penjahat bisa masuk. Itu kalau bangunan megah tapi nggak ada pintunya. Nah kemudian Islam menyempurnakan, ada pintunya, ada jendelanya, ada sosnya. Nah agama sempurna ini, kenapa manusia dari dulu sampai sekarang berbondong-bondong masuk Islam dan tidak murtad? Kalau toh murtad itu hanya sebagian kecil, karena mereka suka duniawi, suka jabatan, suka uang, suka perempuan, suka dunia lah, itu yang murtad. Kalau dia ngerti Islam, faham Islam, maka tidak akan murtad. Nah, bagaimana Islam dikatakan sempurna? Karena Islam itu pertama 3 ya, menenteramkan hati sesuai dengan akal pikiran manusia dan hati penuh dengan kebaikan. Jadi ada 3 ajaran Islam apapun itu, maka dia memuaskan akal, hati menjadi tentram, dan kita akan bangga ya. Nah Islam agama sempurna, maka tentu kesempurnaan ini mengatur seluruh, namanya sempurna pasti aspek seluruhnya akan diatur. Silahkan masuk ke poin berikutnya, yang keempat. Saya akan menjelaskan kesempurnaan Islam. Jadi nanti ini yang jarang diketahui oleh manusia ya. Baik, keempat, PowerPoint keempat ya. Jadi PowerPoint keempat ini menjelaskan bahwa Islam mengatur seluruhnya dari masalah Kak juga ini kok gini Kak juga. Yang keempat, klik lagi keempat. Oke, nih. Baik, ini mudah-mudahan ini menjadi semacam momentum yang tepat sekali untuk menjelaskan. Jadi kalau selama ini ada 3 yang kita pahami, ini saya buat 4 ya, 4 poin yang menunjukkan Islam itu sempurna dan menunjukkan agama Islam itu agama yang paling benar ya. Jadi Anda jangan malu-malu, bahkan harus semangat menyampaikan Islam adalah agama benar. Yang namanya benar itu pasti disukai oleh manusia, sesuai dengan akal pikiran manusia, menenteramkan hati dan pikiran jadi tenang ya. Yang pertama, Islam mengatur manusia dengan Tuhannya. Jadi ini ada dalam ibadah mahdoh ya, kayak sholat, kayak doa, zikir, puasa, naik haji ya. Ini dalam Islam luar biasa ya, sempurna banget ya. Kalau di dalam agama lain paling banter ibadah ya, ibadah ke kuil, ke gereja, atau ke candi dan sosnya. Doa mereka juga punya, zikir mungkin ada sedikit ya. Sampai di sini mungkin ada kemiripan Islam dengan agama-agama lain. Kan tadi kan Islam adalah penyempurna dari agama lain ya. Yang kedua adalah Islam mengatur manusia dengan dirinya sendiri ya. Ini yang agak tidak diatur oleh agama lain ya. Kalau toh ada sebagian kecil ya. Jadi Islam mengatur manusia dengan dirinya sendiri. Apa itu? Pakaian, minuman, kesehatan ya, dan akhlak ya. Jadi kalau dalam Islam itu tidak semua asal boleh ya. Kalau dalam agama lain mungkin tidak diatur pakaian, minuman ya. Ya kalau Yahudi memang ada sebagian kecil ya. Yahudi itu nggak boleh makan babi. Kalau Kristen sebenarnya juga nggak boleh, cuman Kristen yang kekinian, Kristen zaman now itu boleh makan babi ya. Itu Kristen yang ya tahu sendiri nanti.
Dan ini berkaitan dengan diri sendiri. Jadi kita pakaian ya, kayak kita pakai baju putih, baju kotak-kotak, baju ini boleh. Tapi yang membatasi adalah aurat ya. Auratnya laki-laki adalah kalau di bawah lutut sampai di atas pusar. Itu secara syariat. Nah, nanti ada estetika secara kelayakan itu ya seperti ini. Kan saya nggak mungkin pakai baju kaos oblong, kan nggak mungkin. Meskipun hukumnya boleh kan, akhlaknya kan nggak bagus. Makanya ada hukum syariat, ada hukum akhlak ya. Ada hukum yang menyangkut kewajaran, ada yang menyangkut muru'ah. Nah, ya, ada tingkatan-tingkatan. Hukum boleh, hukum akhlak, yang kewajaran, estetika, hukum muru'ah ini lebih tinggi lagi. Contoh Imam Syafi'i mengatakan andai kata minum air putih, padahal minum air putih boleh, itu bisa menurunkan derajatku, maka aku tidak minum. Artinya apa? Perkara-perkara yang mubah yang boleh dilakukan itu tidak semestinya bisa dilakukan. Contoh begini, kita misalnya makan di mall atau kafetaria atau di restoran, itu satu kali makan 500.000, itu hukumnya boleh. Tapi bagi orang yang mengerti tentang hakikat, tentang makrifat, dia tidak melakukan. Kenapa? Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban besok yaumul qiyamah. Jadi kita lama di padang mahsyar nanti. Gara-gara makan satu piring 500.000, itu kita lamanya itu di padang mahsyar ya. Ditanya ini, ditanya itu, ditanya ini, wah lama banget. Beda kita dengan makan satu piring itu 15.000, 20.000. Nasi padang paling 20.000 ya. Atau 15.000. Beda ya. Ini dikonversikan dengan masalah-masalah lain ya. Maksudnya berkaitan dengan dunia. Yang ketiga, manusia dengan orang lain. Nah ini. Jadi manusia dengan orang lain, misalnya politik, negara, hukum, sosial ya. Sekarang ini sudah nggak islami banget. Jadi politik dalam Islam itu tidak boleh pakai mahar, tidak boleh pakai uang. Al-ghoyah la tubarilul wasitoh. Jadi tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Tapi kalau politik demokrasi silakan aja pakai mahar, pakai uang, pakai apapun lah pokoknya ya. Ya itu demokrasi ya, jahat sekali sebenarnya demokrasinya. Harus sikut sana sikut ya. Sini ya, ada isu dele sore tempe. Isu dele sore tempe itu istilah ya. Apa namanya? Paginya itu bilang oke, sorenya bilang no ya, atau paginya bilang halal, sorenya bilang haram ya. Paginya bilang Pak Muzayyin, malamnya bilang Pak Huda ya. Nah itu. Tapi kalau baik sih nggak apa-apa, ini jahatnya. Jadi makanya hanya Islam ya. Kalau agama lain nggak ngatur kayak begini-begini, nggak ngatur. Agama lain kan nggak ngerti politik. Akhirnya mereka dipolitiki orang-orang yang tidak punya agama. Coba. Jadi koalisi hitam putih. Kalau hitam ketemu putih gimana? Abu-abu. Gimana terusan? Anda punya air ya, air susu lah. Putih kan air susu ya. Satunya oli. Coba air susu dikasih oli 1 sendok aja, susunya jadi abu-abu. Mau minum nggak? Tentu nggak akan mau. Atau misalnya susu dikasih 1 tetes tinta, ya tentu kita buang lah. Itulah Islam. Jadi Islam tuh nggak bisa dicampur dengan selain Islam. Karena selain Islam itu salah, dan salah ini bisa dilogikakan, bisa masuk akal, dijelaskan dengan logika. Makanya kita sampaikan ke logika. Coba itu lihat demokrasi itu, ya. Jadi saya punya buku tentang demokrasi ini ya. Ini pengarangnya orang kafir sendiri, orang Amerika ya. Jadi orang Amerika yang tahu kebobrokan negaranya membuat tulisan demokrasi ya, tentang demokrasi ini. Dia sampaikan kejahatan Amerika yang suka ngurusi orang, ngontrol orang, mendolimi orang seenaknya sendiri, dan seterusnya. Nah sekarang negara kita itu mengikuti Amerika dan mengikuti Cina. Cina komunis, Amerika itu orang kafir. Kalau bahasa hitam putihnya begitu ya. Kalau bahasa kemanusiaannya itu orang Amerika itu suka ganggu orang lain, suka menjajah orang lain, menjajah negara-negara lain, suka membuat terorisnya itu Amerika. Dan Cina itu komunis. Kalau Indonesia sampai dikuasai Cina dan negeri komunis, maka orang beragama akan dihabisi. Ya persis zamannya PKI tahun 65. Masya Allah. Kemudian hukum. Sekarang hukum kita lihat ya. Hukum ya tumpul ke bawah atau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi nenek-nenek yang mencuri, kalau berusaha itu mengambil, bukan mencuri. Kalau mencuri itu kan ya,
nggak sengaja mungkin ya, dia ngambil mentimun atau kakao ya, dihukum dengan 2 bulan. Koruptor negara jumlahnya 30 triliun bebas, dan ini terang-terangan. Masa kita biarkan? Kalau kita membiarkan kedoliman, maka kita bagian daripada mereka. Gitu loh. Paling tidak sampaikan ke YouTube, sampaikan kedoliman ini, sampaikan ya, biar orang tahu. Jadi Imam Ali mengatakan, sampaikanlah amar ma'ruf nahi mungkar, kedoliman penguasa ini, supaya mereka tidak mengira perbuatan mereka itu benar. Jadi kita sampaikan kritik. Saya pernah orasi di depan istana presiden ya, di depan istana presiden, bukan di istananya. Saya nggak mau di istananya ya, itu nanti dalilnya banyak. Saya sampaikan, negara tidak boleh menaikkan listrik, tidak boleh menaikkan pajak ini, pajak itu. Banyak kekayaan ini yang diambil oleh asing, dan asing dibiarkan begitu saja ya, dan seterusnya ya. Kemudian sosial, Masya Allah, sosial sekarang banyak orang yang stres, banyak orang yang tidak mau belajar agama karena masalah-masalah yang luar biasa itu ya. Maka yang keempat adalah manusia dengan lingkungan ya, manusia dengan lingkungan ya. Jadi sekarang ini karena tidak diterapkannya Islam, maka menjadi musibah terbesar ya. Jadi orang mengira Islam itu cuma sholat, puasa, ibadah haji, nikah, padahal Islam itu ada ihya'ul mawat. Orang yang punya tanah selama 2 tahun dan tidak digarap, itu dosa. Coba bayangkan, ini karena mereka nggak ngerti saja. Jadi nanti banyak orang yang dia tidak melakukan apa tapi dosa. Bayangkan aja, punya tanah dibiarkan aja, nggak dikelola. Harusnya ini ada teman ya, kamu daripada nganggur, dah kelola tanah saya, ambil itu, ditanami timun, ditanami padi, ditanami palawija, berkah dia dapat ini. Coba sekarang ini banyak tanah-tanah nganggur, nggak ditanami, karena pikiran mereka pikiran kapitalis ya. Ada orang punya rumah 3-4 nganggur, dosa. Jangan dipikir nggak dosa. Ada orang yang nggak punya rumah ya kan, kalau dikontraknya harusnya murah. Jadi banyak masyarakat dosa karena nggak ngerti dan nggak mau belajar. Ini puncaknya itu negara ini benar-benar parah ya. Jadi ihya'ul mawat, lingkungan, menghidupkan lahan mati ya, termasuk pengelolaan sumber daya alam ya, observasi, reboisasi. Jadi dulu di zaman Pak Harto itu ada itu. Jadi orang ditransmigrasi, ini contoh yang paling kecil ya. Transmigrasi itu bagus ya. Itu salah satu contoh yang paling kecil. Contoh yang paling besar apa? Jadi pengambil alihan fungsi sumber daya alam oleh negara ya. Jadi tidak boleh swasta, harus negara. Kalau swasta nanti rakyat tetap miskin. Kita punya namanya minyak bumi, kita punya namanya emas ya. Kita punya mangan ya. Mangan tahu ya? Ustadz Umar tahu mangan? Mangan itu bukan makan ya, tapi sumber daya alam. Mangan, nanti cari sendiri ya. Mangan ya, bukan makan tapi mangan ya. Mangan itu sejenis sumber daya alam ya, kayak semacam batu bara gitu ya. Nanti cari sendiri ya, mangan ya, mangan. Ya? Bahan tambang ya, betul. Bahan tambang ya. Jadi Indonesia ini surganya dunia, dan tidak ada negara yang begitu memiliki kekayaan alam yang bisa mengalahkan Indonesia. Inilah kenapa Amerika, Cina itu, Rusia pengen masuk menjajah Indonesia ya, karena ini. Orang bilang Amerika itu paling hebat, enggak. Indonesia yang paling hebat, sumber daya alamnya itu Indonesia. Karena rakyat Indonesia sudah dijajah Belanda dan mentalnya mental penjajah, mentalnya mental rakyat, maunya terima, dia jabatan 5 tahun ya. Dia daripada repot-repot, udah terima korupsi, manipulasi, entah perkara nanti itu biar rakyat sendiri ya. Akhirnya mental penjajah, mental yang didoktrin sama Belanda itu ya. Aji mumpung jadi presiden, mumpung jadi anggota dewan, ya udah nggak mikir rakyat. Pengkhianatan negara itu ya, mereka itu yang anggota dewan, para menteri, pejabat dan seterusnya, itu pengkhianat bangsa itu ya. Ini harus kita sampaikan ke masyarakat, biar masyarakat tahu.
Nah itu ya, itu sumber daya alam ya. Jadi seterusnya terus langsung